Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video tentang kisah mimpi yang berkaitan dengan keadaan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini, yang tempo hari saudara kita menanyakan perihal mimpi yang dialaminya. Beliau menuliskan di kolom komentar pada channel YouTube saya. Beliau bermimpi bertemu laki-laki tampan, rupawan, dan berwibawa dengan memakai baju ihram berwarna hijau. Apa takwil mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan. Peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perihal mimpi banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi. Yang dimaksud mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mimpi itu diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon. Diatur bagaimana cara merespon mimpi yang dialami, karena mimpi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim itu ada 3 macam. Dan diatur juga tentang siapa yang boleh mentakwilkan atau memaknai mimpi. Yang boleh mentakwilkan mimpi adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi, yang mana hal itu diketahui salah satunya diberi mimpi petunjuk bagian kenabian, seperti halnya yang saya alami, mimpi berkali-kali, dan juga mimpi yang dialami istri saya yang memberitahu bahwa saya ditakdirkan untuk menceritakan mimpi kepada orang banyak, dan ditakdirkan juga didatangi oleh orang menanyakan perihal mimpi. Seperti itu contohnya. Dan orang yang ditakdirkan mentakwilkan mimpi, dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan dari Allah langsung, yang mana orang yang mentakwilkan mimpi itu memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, memahami dengan benar dan disertai dengan hati yang bersih, sehingga ketika ada mimpi yang dialami seseorang yang mengandung simbol-simbol bermakna tersirat, Allah yang akan menghimpun bagaimana cara mentakwilkan, bagaimana cara menjabarkan di dalam kolbu seseorang yang telah ditakdirkan mentakwilkan mimpi tersebut. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau menjelaskan bahwa mimpi ada 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Di dalam Al-Quran banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad, dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, dialami Raja Mesir, dialami 2 tahanan yang dulunya pernah bersama Nabi Yusuf alaihissalam di dalam satu penjara.
Selain itu, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga banyak dalil menjelaskan mimpi, dan juga di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, saudara kita bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan, rupawan, dan berwibawa dengan memakai baju ihram berwarna hijau. Itu termasuk mimpi yang baik, kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Mimpi yang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol yang memiliki makna tersirat, dan juga mimpi yang tidak perlu ditakwil, yaitu mimpi yang akan terjadi sebagaimana visual mimpinya, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fat ayat 27, yaitu Allah akan membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sedangkan mimpi yang perlu ditakwil, contohnya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 4. Beliau bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang semuanya sujud kepada beliau, yang maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami saudara kita itu termasuk mimpi yang mengandung makna tersirat karena ada simbol-simbol yang perlu ditakwilkan. Simbol laki-laki tampan memakai baju yang berwarna hijau. Kalau misalkan laki-laki itu bukanlah orang yang dikenal di dalam kehidupan nyata, maka simbol itu adalah amalan soleh dari beliau yang bermimpi. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad bahwa amalan soleh akan datang kepada pemiliknya dalam wujud seorang laki-laki yang sangat tampan dengan mengenakan pakaian yang sangat indah dan aroma semerbak mewangi, lalu dia mengatakan, "Bergembiralah dengan kesenangan yang kamu dapatkan, inilah harimu yang dahulu dijanjikan kepadamu." Maka sang pemilik amalan itu berkata, "Siapakah kamu?" Seakan wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Kemudian pria itu berkata, "Aku adalah amalan solehmu." Lalu si pemilik amalan berkata, "Wahai Robku, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali berjumpa dengan keluargaku dan hartaku." Sedangkan simbol warna hijau di dalam mimpi itu adalah simbol pakaian penghuni surga. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Al-Insan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Itulah makna jika orang yang laki-laki yang ada di mimpi itu bukanlah orang yang dikenal di dalam kehidupan nyata. Tetapi jika orang laki-laki di dalam mimpi itu adalah orang yang dikenal di dalam kehidupan nyata, maka itu bermakna Allah memberi petunjuk tentang laki-laki tersebut adalah calon penghuni surga, yang mana penjabaran maknanya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan petunjuk juga ketika laki-laki tampan itu adalah orang yang dikenal di dalam kehidupan nyata dan bertemunya di dalam mimpi itu terjadi keakraban, bersalaman, tersenyum kepada orang yang bermimpi, maka itu bermakna orang yang bermimpi, yaitu saudara kita itu juga keadaannya baik. Insya Allah menjadi calon penghuni surga juga. Karena apa? Terjadi keakraban dengan ruhnya orang yang menjadi calon penghuni surga. Hal itu berkaitan dengan hadis mengenai ruh. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya adalah Allah menciptakan roh-roh itu sukanya berkumpul dengan ruh yang karakternya sama. Ruh baik, akrab, suka berkumpul dengan ruh yang baik. Ruh yang baik, jika ketemu ruh yang buruk, saling bermusuhan, saling berselisih. Oleh karena itu, jika suasana di dalam mimpi itu, pertemuan antara ruh saudara kita dan ruh calon penghuni surga itu terjadi keakraban, maka saudara kita itu insya Allah juga menjadi calon penghuni surga. Tetapi sebaliknya, jika
visual di dalam mimpi itu saling bermusuhan dengan ruh calon penghuni surga, maka keadaan ruh saudara kita itu buruk. Artinya dia harus mengimbangi dengan beramal soleh supaya keadaan ruhnya menjadi baik. Karena amal soleh itu menghapus dosa-dosanya dan membaguskan kondisi ruh. Seperti itu maknanya. Assalamualaikum.